Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 Innovation Challenge Day 2024 mengajukan apps Meals, Optimal Nutrition for Mothers, Silent for Children for the Future. Adapun tim kami terdiri dari 4 orang AI, 4 orang bagian data, dan 2 orang tim cyber security. Oke. Tema yang kami angkat adalah stunting. Stunting adalah kondisi kekurangan nutrisi pada anak yang biasanya terjadi dimulai dari usia kandungan hingga berusia 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Dan indikasinya biasanya adalah pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan anak-anak yang normal pada usianya. Nah, lalu berapa banyak sih sebenarnya kasus stunting yang ada hari ini di dunia maupun di Indonesia? Dari data yang kami dapatkan dari WHO, terdapat 148,1 juta stunting secara global tahun 2022. Dan naasnya di Indonesia terjadi 63 juta stunting kasus tahun 2023. Dan pemerintah ingin menurunkan kasus stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Begitupun dengan pemerintah terpilih mengajukan program untuk menuntaskan stunting di Indonesia. So dari sana kita membuat inisiatif untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi stunting dengan membagi beberapa problem yang bisa kita selesaikan. Problem pertamanya adalah memonitoring, di mana ibu-ibu yang hamil kurang aware terhadap nutrisi yang dikonsumsinya, sehingga terjadi stunting karena kekurangan gizi saat masa kehamilan. Selanjutnya, toddler monitoring, memonitoring balita, sehingga nutrisi yang dikonsumsi balita dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, kita ada masalah knowledge, pengetahuan dari ibu-ibu yang hamil dan juga keluarga, sehingga makan dan memberikan makan anaknya asal-asalan karena tidak mengetahui ilmunya. Yang terakhir, karena biaya konsultasi itu mahal dan juga akses terhadap expert di bidang nutrisi itu terbatas, atau mungkin biasanya hanya pada posyandu saja, itu pun kadang-kadang dan tidak bisa dijangkau oleh setiap masyarakat di Indonesia. So dengan 4 problem ini kita mencoba menyelesaikan 4 masalah yang kita ajukan dengan cara yang pertama, monitoring nutrisi untuk ibu-ibu hamil. Yang kedua, memonitoring dan mendeteksi sejak dini stunting pada anak sehingga dapat dicegah dengan baik. Selanjutnya, memberikan edukasi tentang nutrisi dan juga membuat chatbot untuk berkonsultasi sebelum bisa datang ke expert atau posyandu. Nah, lalu sebenarnya siapa sih target profil yang ingin kita sampaikan terkait proyek kita? Yaitu pertama pemerintah. Pemerintah dapat memonitoring data user yang menggunakan aplikasi. Selanjutnya, dengan data tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial yang tepat kepada orang yang membutuhkan gizi yang tepat juga. Selanjutnya untuk keluarga, ibu bisa lebih aware terhadap gizinya. Ibu dan bapak atau keluarganya bisa lebih memerhatikan pertumbuhan anaknya, terutama di bagian nutrisinya. Selanjutnya posyandu. Posyandu dapat monitoring data log dan juga mengoptimalisasi kerja pada posyandu sehingga lebih efektif dan tidak banyak drama-drama yang terjadi seperti hari ini di posyandu ibu-ibu. Selanjutnya, dengan solusi tersebut, kita percaya bahwa Meals ini punya 4 unique value. Yang pertama, personalized nutrition monitoring. Kita memonitoring nutrisi secara personal yang dikhususkan untuk ibu hamil saja berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia tentunya. Selanjutnya, stunting detection and recommendation. Kita merekomendasikan dan juga mendeteksi dan merekomendasikan gizi yang tepat jika anak terindikasi stunting. Selanjutnya kita juga membuat solusi untuk bisa berkonsultasi. Dan juga ada part untuk edukasi dari konten-konten yang kita berikan. Ini yang menarik. Dan yang terakhir dan yang terpenting juga tidak boleh dilupakan, harus mudah dan aman digunakan. Data kesehatan harus aman digunakan. Tidak boleh dihack atau tersebar data-data kesehatan personal ini. Nah, ini kira-kira bisnis flow saat seseorang ingin menggunakan aplikasi Meals. Pertama ya user harus login dulu karena data akan tersimpan di database kita. Ya. Yang kemudian akan kita gunakan untuk memberikan rekomendasi dan menyimpan log-log. Nah, di sana nanti ada fitur home dan dashboard, nutrition monitoring, stunting detection, consultation, dan education. Yang lengkapnya akan kita demokan nanti
pada aplikasinya langsung. Dan ini aplikasi sangat mudah. Oke, selanjutnya disilahkan kepada Kak Yusuf. Nah, kenapa Meals ini sangat aman untuk user ketika digunakan? Yang pertama yaitu keamanan workspace dan server. Jadi, aplikasi Meals dilindungi dengan dua keamanan yaitu Microsoft Defender dan Microsoft Sentinel. Kemudian yang kedua adalah keamanan dari kesalahan manusia. Jadi, Meals dapat melindungi data dari human error seperti ransomware dan phishing. Kemudian yang ketiga yaitu data security untuk pengguna. Meals dapat melindungi data pengguna dari aktivitas mencurigakan, misalnya seperti penerimaan OTP yang tidak teratur. Kemudian Microsoft Services yang kita gunakan yaitu yang AI Services, itu ada Microsoft Azure AI Search, Microsoft Azure ML, dan OpenAI. Untuk web dan database yaitu Azure SQL Database, Azure Web App, dan Streamlit. Kemudian untuk security yaitu yang ada dua yaitu Microsoft Defender for Cloud dan Microsoft Sentinel. Kemudian untuk report dan collaboration kita menggunakan Power BI dan GitHub. Untuk next action dari project kita ini, kami berencana untuk satu, berkolaborasi dengan pemerintah, yaitu dengan pemerintah dan Posyandu. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan expert profesional. Jadi kita mengkolaborasi nutrisi dan dengan dokter untuk memvalidasi data. Yang ketiga yaitu feature development, yaitu development untuk menambah fitur lagi seperti stress dan risk monitoring untuk ibu hamil. Yang keempat yaitu mobile version development. Jadi untuk memudahkan untuk experience dan accessibility. Ini adalah demo dari aplikasi kita. Oke, untuk login ke aplikasi Meals harus terlebih dahulu sign up. Kenapa? Karena semua data user akan tersimpan dalam database kita. Nah, untuk sign up-nya pun tidak boleh asal-asalan, harus menggunakan password yang bervariasi dan juga panjang. Dan juga untuk login harus sesuai dengan yang diinputkan pada saat sign up. Kalau nggak bisa login. Setelah login akan masuk ke menu home dan dashboard. Selanjutnya menu nutrisi untuk mengecek kebutuhan gizi dengan menginputkan nama makanan, usia, dan trimester. Seperti yang ditunjukkan di contoh ini, kemudian akan ditampilkan kekurangan gizi yang dikonsumsi per gram. Menu selanjutnya adalah child untuk mendeteksi stunting. Pertama, input dulu nama dan tanggal lahir. Kemudian klik menu cek kondisi, pilih gender, dan inputkan tinggi badan. Maka jika normal, tidak ada rekomendasi. Dan jika stunting akan ada rekomendasi sesuai dengan umurnya. Selanjutnya adalah konsultasi. Di sini kalian bisa berkonsultasi dengan chatbot yang telah disesuaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan terkait stunting seperti contoh di atas ini. Selanjutnya adalah menu search. Di sini kalian bisa mencari konten yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan bisa langsung mencari ke sumber aslinya. Terakhir di menu home kalian bisa memonitoring pertumbuhan anak kalian. Kami mengembangkan dashboard Power BI yang terdiri dari 4 halaman. Halaman pertama berisi statistik data balita yang terindikasi stunting, dapat difilter berdasarkan kategori normal, severely stunting, stunting, dan tinggi. Dashboard kedua berisi word cloud konten berita yang memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul dalam konten berita. Dashboard ketiga menampilkan angka kebutuhan gizi, AKG, berdasarkan gender dan umur, menunjukkan berat badan dan tinggi badan yang dianjurkan serta kebutuhan energi, air, serat, protein, lemak, kalsium, dan karbohidrat setiap hari. Dashboard terakhir berisi informasi nilai gizi pangan per 100 gram, yang memungkinkan pengguna mencari makanan dan melihat kandungan energi, air, serat, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan natrium. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari Meals tim 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.